bagaimana kita mengontrol BDNF atau bagaimana kita meningkatkan BDNF? Maka fisioterapis punya tanggung jawab, yaitu bagaimana mendorong pasien untuk melakukan atau melatih pasien secara reguler atau secara teratur, di mana latihan yang tepat dan teratur dapat meningkatkan kadar BDNF pada setiap tingkat umur. Kemudian berikutnya adalah manajemen stres. Ketika stres meningkat, kadar kortisol meningkat. Kadar kortisol meningkat, maka akan menurunkan kadar atau level dari BDNF. Jadi stres atau manajemen stres ini harus kita perhatikan ketika kita mengelola atau menangani pasien-pasien gangguan neurologis. Kemudian menjaga kualitas tidur. Menjaga kualitas tidur yaitu cukup secara waktu maupun secara terutama kualitas tidur malam. Kadang pasien bertanya, apakah tidur malam dengan tidur siang itu sama? Tentu saja tidak sama. Ya, yang berkualitas adalah tidur malam. Kenapa tidur malam? Karena tidur malam di mana di situ terjadi pembentukan hormon, namanya hormon melatonin, di mana hormon melatonin ini dikenal sebagai regulator untuk hampir semua hormon kita. Kemudian asupan nutrisi yang tepat. Lemak dan gula dapat menurunkan level BDNF, ya. Jadi kalau semakin banyak lemak, kemudian gula, maka akan menurunkan level BDNF. Maka implikasi klinisnya apa bagi kita? Ketika memahami tentang BDNF ini, implikasi klinisnya adalah kita wajib untuk mendorong pasien untuk melakukan exercise secara reguler atau teratur. Kemudian bagaimana kita membantu pasien untuk mengelola stres. Kemudian menginformasikan atau mengedukasi pasien tentang pentingnya untuk menjaga kualitas tidur, kemudian asupan nutrisi yang tepat. Dan untuk membantu menjaga kualitas tidur, terdapat intervensi-intervensi khusus, misalnya dengan latihan meditasi dan sebagainya. Itu bisa dikembangkan lebih lanjut. Oke, selanjutnya, ini saya rangkum bagaimana implikasi neurologitas dan intervensi fisioterapi, di mana kita tahu bahwa intervensi fisioterapi itu meliputi pertama exercise, ya. Kita tahu bahwa fisioterapi is exercise expert atau ahli exercise. Kemudian edukasi. Berikutnya adalah stimulasi saraf. Stimulasi saraf ya bisa kita dapat berupa misalnya TMS dan lain sebagainya. Kemudian task training, maksudnya latihan yang berbasis kegiatan atau latihan aktivitas fungsional. Kemudian diaphragmatic breathing, vagal stimulasi, gut stimulasi, dan lain sebagainya. Kemudian apa implikasinya? Implikasinya kalau kita menerapkan ini semua, maka ini dalam hubungannya dengan kecemasan dan depresi tadi ya, ini akan menurunkan tingkat kecemasan, kemudian efikasi diri meningkat. Efikasi diri itu maksudnya efektivitas kemampuan pasien untuk mengelola dirinya sehingga untuk menuju perbaikan atau penyembuhan membaik. Itu maksudnya ya. Selanjutnya adalah jika kecemasan kemudian depresi ini meningkat, apa implikasinya? Implikasinya adalah proinflamasi. Ya, proinflamasi meningkat. Sitokin proinflamasi meningkat. Nah, ketika apa saja itu proinflamasi? Contohnya adalah tumor nekrosis alfa, kemudian interleukin 6, kemudian interleukin 1 beta, kemudian CRP, kemudian ini adalah sitokin proinflamasi. Maksudnya ketika kecemasan dan depresi pasien itu berkembang, kita tahu bahwa pada pasien pasca stroke misalnya, itu pasti ada terjadi penolakan, fase denial terhadap kondisinya. Dan ini akan membuat dia cemas, akan membuat dia depresi. Nah, ketika dia depresi, ketika dia cemas, maka akan berdampak terhadap penyembuhannya. Ketika proinflamasi meningkat, salah satu komponen sitokin proinflamasi meningkat, maka proses perbaikan atau recovery terhambat. Kecuali di awal ya, kecuali di fase akut ini dibutuhkan untuk penyembuhan. Tapi kalau sudah berlangsung lama, ini sudah terjadi disregulasi.
Kemudian selanjutnya adalah serum BDNF. Nah, serum BDNF itu mempengaruhi perbaikan sel saraf atau terutama di gyrus dentata, hipokampus, kemudian neuroplastisitas, kemudian akan mempengaruhi juga aksis HPA. Aksis HPA itu maksudnya hipotalamus, pituitari, dan adrenal. Adrenal sebagai organ endokrin yang memproduksi kortisol. Mungkin agak sulit kalau tidak paham fisiologinya ini. Nah, jadi saya sederhanakan saja. Sesederhanakan maksudnya begini. Kalau orang dengan gangguan neurologis, maka pertimbangkan kecemasan dan depresi. Ketika dia ada depresi, ketika dia cemas, bagaimana cara kita tahu? Maka seorang fisioterapis harus familiar dengan pemeriksaan. Namanya skala kecemasan misalnya, atau mini mental status examination, atau misalnya skala Hamilton. Di mana skala Hamilton itu ada dua ya, Hamilton untuk depresi dan Hamilton untuk anxiety atau kecemasan. Nah, kita harus familiar untuk mengisi atau membiasakan untuk memeriksa dengan itu, karena kalau tidak kita kan tidak dapatkan informasi ini. Nah, kalau ini yang terjadi, maka proses pemulihan ini tidak maksimal. Jadi maksudnya pemahaman untuk seorang fisioterapi neurologi, kalau dia menyatakan dirinya fisioterapi neurologi, maka aspek psikiatrinya juga harus dipertimbangkan. Dan bukan cuma dipertimbangkan, tetapi kita harus familiar dengan pemeriksaan-pemeriksaan yang sifatnya psikiatri sederhana. Karena ini sangat menentukan outcome atau menentukan hasil terapi yang dicapai. Gitu maksudnya ya. Ya, selanjutnya. Lalu bagaimana cara seorang fisioterapis untuk strateginya untuk meningkatkan respon neuroplastisitas pada kondisi neurologi? Maka untuk meningkatkan respon neuroplastisitas pada kondisi neurologi, maka salah satunya ya, saya bikin program seperti ini, ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Pengelompokan pertama adalah diaphragmatic breathing exercise. Teman-teman yang tidak familiar dengan ini, maka saya informasikan, ini sangat vital untuk perbaikan atau pemulihan pasca gangguan neurologis. Dan bisa dikatakan bahwa pada orang-orang dengan gangguan sistem saraf pusat atau sistem saraf otonom, maka ini terganggu. Nah, ketika ini terganggu, maka dia akan mengganggu kondisi kesehatan secara umum. Salah satunya adalah dia mengalami penurunan kapasitas fungsional, gangguan atau masalah di respirasi, dan gangguan di postural, dan bahkan gangguan pada organ visceral. Kenapa? Karena diafragma atau gerakan diafragma sangat menentukan aktivitas motorik, gerakan daripada organ-organ visceral, misalnya hati atau organ-organ limfa, usus, kemudian organ-organ visceral yang vital yang lainnya. Jadi menerapkan diaphragmatic breathing pada kondisi pasca stroke atau pada kondisi gangguan neurologis itu harus kita pertimbangkan dengan baik. Ya, jangan kita lupakan ini maksudnya. Kemudian berikutnya adalah stimulasi untuk memperbaiki kualitas tidur. Mungkin teman-teman bisa melihat berbagai teknik untuk bagaimana memperbaiki stimulasi atau memperbaiki kualitas tidur. Salah satunya adalah dengan diaphragmatic breathing exercise. Bisa juga dengan pendekatan fasilitasi visceral, ya. Kemudian relaksasi, yoga, pilates, atau bahkan untuk meningkatkan kualitas tidur maka diprogramkan program aerobik secara reguler, ya. Jadi tergantung nanti bagaimana kita kondisikan pasien, tapi yang jelas fokus kita adalah bagaimana memperbaiki kualitas tidur, karena kualitas tidur sangat berpengaruh terhadap neuroplastisitas. Selanjutnya adalah mendorong untuk meningkatkan gerakan. Tentu saja gerakan yang kalau bisa gerakan yang spesifik, ya, yang dikenal dengan exercise. Kemudian peningkatan aktivitas fisik, TST, functional training,
multimodal stimulasi, aerobik, neurological approach, moderate exercise, virtual reality, games, tools, dan sebagainya. Maksudnya tools ini adalah dengan penggunaan teknologi, misalnya robotik, misalnya visio robotik untuk tangan misalnya. Kemudian penggunaan virtual reality ini ya seperti untuk program yang bisa FR, bisa dengan mungkin teman-teman sudah bisa biasa melihat. Kemudian moderate exercise atau latihan yang sifatnya atau dosisnya moderat. Kemudian neurological approach ini maksudnya di sini adalah seperti bobat, PNF, sensor integrasi, brainstorm, IRES, dan sebagainya. Jadi ini bisa diterapkan, ya, bisa diterapkan tergantung bagaimana kemampuan atau kompetensi yang teman-teman miliki. Kemudian aerobik, ya kita bisa memberikan persiapan pada pasien, mendorong pasien untuk melakukan senam tersebut dan sebagainya. Kemudian stimulasi multimodal, artinya misalnya stimulasi taktil, sesentuhan, kemudian stimulasi visual dengan memperkaya dengan video misalnya, kemudian stimulasi audio dengan suara-suara atau misalnya musik atau merotol dan sebagainya, kemudian stimulasi proprioseptif. Nah, proprioseptif misalnya stimulasi yang sifatnya gerakan-gerakan yang ditujukan untuk sistem sensorik yang ada di persendian. Kemudian, nah ini adalah beberapa teknik khusus yang dapat kita berikan kepada pasien. Jadi, ketika kita berbicara tentang fisioterapi neurologi, maka itu cakupan luas, ya, cakupannya luas. Maka mungkin dengan pertemuan kita kali ini, dengan memahami ini bahwa kita tidak lagi fanatik dengan satu metode. Kalau kita paham intisari dari metode ini adalah bagaimana meningkatkan kualitas gerak, bagaimana meningkatkan porsi stimulasi yang sifatnya proprioseptif, bagaimana meningkatkan stimulasi atau aktivitas kognitif. Nah ini semua bisa kita capai. Jadi tidak hanya terbatas pada pendekatan bobat, pendekatan PNF dan sebagainya. Kita jangan membatasi diri dengan pendekatan-pendekatan yang satu saja. Jadi kita harus berpikir komprehensif kalau kita berbicara tentang konsep neuroplastisitas. Selanjutnya adalah program atau manajemen stres, terutama misalnya edukasi, exercise, relaksasi, resilience. Resilience itu maksudnya adalah bagaimana memberikan enforcement atau memberikan edukasi supaya pasien merasa diri yakin bahwa dia bisa sembuh. Bagaimana pasien diyakinkan bahwa otaknya itu memiliki kemampuan untuk berubah, memiliki kemampuan untuk menyembuhkan dirinya. Jadi resilience ini artinya mematahkan pemahaman-pemahaman yang salah. Resilience ini mematahkan pemikiran-pemikiran yang keliru, mematahkan kecemasan-kecemasan yang tidak semestinya atau tidak perlu. Misalnya, pasien merasa tidak mungkin bisa kembali berjalan, tidak mungkin bisa kembali beraktivitas, tidak mungkin bisa seperti semula. Inilah pentingnya kita memberikan edukasi supaya pasien memiliki kemampuan untuk beradaptasi, memiliki kemampuan untuk berjuang, untuk bagaimana recover dari penyakitnya. Kemudian aliansi terapeutik. Aliansi terapeutik ini maksudnya adalah kemampuan kita untuk membangun komunikasi, ya, membangun komunikasi yang efektif, membangun komunikasi yang sifatnya mendorong, sifatnya menguatkan. Maka lahir istilah empowering. Itu maksudnya kita mendorong pasien, kita menguatkan pasien. Supaya apa? Pasien bisa memiliki keyakinan bahwa dia bisa sembuh. Ya, dia memiliki potensi untuk sembuh, dia memiliki potensi untuk bisa jalan kembali, dia memiliki potensi untuk bisa beraktivitas kembali, dia memiliki kompetensi atau potensi untuk melakukan aktivitas sosial atau aktivitas hobi yang bisa dilakukan sebelumnya. Ya, dengan apa? Dengan kita memberikan pemahaman tentang konsep neuroplastisitas, bahwa otaknya dapat berubah,
otaknya dapat berespon, beradaptasi, tergantung bagaimana stimulasi yang kita berikan. Ya, jadi membangun pemikiran, membangun efikasi diri atau menguatkan pasien itu penting dalam rangka apa? Dalam rangka meningkatkan perubahan atau outcome daripada hasil terapi kita. Kemudian perubahan gaya hidup misalnya begadang, kemudian merokok atau berpikir pola hidup yang aktivitas makan yang junk food dan sebagainya, itu harus dirubah. Kemudian stimulasi serotonin, endorfin, dan dopamin. Bagaimana cara meningkatkan stimulasi ini? Lagi-lagi dengan exercise. Lagi-lagi kita dengan meningkatkan kualitas gerakannya. Dan bisa juga dengan penerapan ini. Atau bisa juga dengan stimulasi spesifik langsung di komponen yang produksi serotonin ini. Di mana itu? Yaitu di usus halus. Bagaimana meningkatkan stimulasi di usus halus? Ya, cukup dengan bagaimana kita meningkatkan kontraksi, misalnya otot rectus abdominis. Karena otot rectus abdominis atau otot-otot perut memiliki komponen myokin. Komponen myokin ini adalah sebagai komunikator untuk organ visceralnya. Sehingga stimulasi untuk pembentukan ini bisa dengan exercise, bisa dengan stimulasi manual, dengan misalnya sentuhan di atas perut misalnya. Kemudian endorfin dan dopamin, lagi-lagi ini dengan exercise atau dengan pemikiran-pemikiran positif, dengan empowering, dengan edukasi dan sebagainya. Kemudian untuk memaksimalkan potensi neuroplastisitas, maka program terapi yang kita berikan harus dilakukan secepat mungkin. Kemudian intensitas pengulangan yang memadai, fokus pada tujuan, kemudian kita menghindari kompensasi. Maksudnya, kalau pasiennya berjalan misalnya caranya salah sebagai kompensasi, maka kita harus koreksi secepat mungkin. Ya, karena kalau kompensasi yang terbentuk, maka terjadi maladaptasi, adaptasi keliru. Kalau ada adaptasi yang keliru, maka itulah memori yang terbentuk menjadi memori jangka panjang, dan itulah yang diingat, dan itu mengubah itu tidak mudah. Maka untuk mengantisipasinya, gerakan-gerakan yang keliru, gerakan-gerakan yang tidak efisien, yang tidak efektif, harus dikoreksi secepat mungkin. Kemudian kita menerapkan masif praktik dan task spesifik. Artinya aktivitas-aktivitas itu harus sifatnya fungsional kalau untuk meningkatkan neuroplastisitas. Oke, mungkin bisa ini konsep ini bisa dipahami mungkin ya. Nanti kalau tidak jelas bisa ditanyakan lebih lanjut. Selanjutnya, ini neuro approach. Ini yang dimaksud dengan neuro approach ini ya tadi ya pendekatan yang sifatnya kalau dalam neurological approach itu mendefinisikan sebagai pendekatan yang sifatnya tradisional atau tradisional. Seperti apa itu? Ya, Bobat, kemudian PNF, kemudian sensor integrasi. Kenapa dikatakan tradisional? Karena itu sudah berkembang lama, tahun 60-an, tahun 80-an, tahun 90-an. Ya, bukan berarti tradisional itu jelek ya, bukan berarti seperti itu ya. Kemudian toolkit itu artinya dengan penggunaan teknologi. Kemudian dalam terapi neurologi kita harus mempertimbangkan apa dasar penggunaan misalnya tadi, apakah memiliki bukti yang kuat. Kalau tidak memiliki bukti yang kuat ya kita tinggalkan. Tapi kalau dia memiliki bukti yang kuat maka kita bisa terapkan. Jadi evidence based praktik. Kemudian hasil terapi harus diukur. Ya, misalnya spastik harus diukur. Ya, kalau untuk istilahnya mencapai setiap perubahan sebelum, setelah dan di masa terapi, maka harus selalu atau senantiasa kita melakukan pemeriksaan, pengukuran. Kemudian service delivery model, itu maksudnya ini apakah layanan klinik atau home care dan sebagainya. Self management. Nah ini tadi self management ini maksudnya bagaimana kita menjadi fasilitator untuk pasien, bagaimana pemulihannya cepat, dengan cara apa? Dengan cara bagaimana meningkatkan efikasi diri pasien tersebut. Bagaimana kita memberdayakan pasien tersebut. Bagaimana dia aktif secara
itu ya secara aktif partisipasi. Kemudian novel terapi, maksudnya contohnya misalnya TMS, kemudian digital teknologi, robotik, fisio, kemudian oskop dan sebagainya. Oke, selanjutnya manfaat aktivitas fisik bagi sistem saraf. Nah, bisa kita lihat aktivitas fisik, aktivitas apapun, kalau dia gerakan, terutama gerakan ya, maka dia akan menstimulasi atau meregulasi aksis HPA. Maksudnya apa ini? Maksudnya adalah aksis ini yang untuk pengatur kecemasan, pengatur stres, pengatur depresi. Kalau ini terganggu, pasien cenderung atau seseorang akan stres, seseorang dalam keadaan depresi. Ya. Kemudian aktivitas fisik dapat meningkatkan sitokin untuk perbaikan sel saraf. Ya, salah satunya adalah BDNF. Neurotransmitter dia stimulasi dengan aktivitas fisik. Angiogenesis dan neurogenesis artinya pembentukan sel saraf baru, pembentukan pembuluh darah baru itu bisa diantisipasi dengan aktivitas fisik. Kemudian aktivitas fisik juga dapat menurunkan stres, memperbaiki kualitas tidur, kemudian memperbaiki mood, kemudian menurunkan persepsi nyeri. Kemudian aktivitas fisik juga akan menghambat terjadinya proses inflamasi. Selanjutnya, ini adalah gambar tadi bagaimana kita menghubungkan dengan diafragma kita. Ya, kita lihat, coba kita lihat ini. Kemudian ini iliopsoas. Ini quadratus lumborum. Kemudian kontennya diafragma adalah organ visceral. Nah, di bawah diafragma ada ginjal. Ada ginjal sebagai regulator untuk tekanan darah, regulator untuk cairan tubuh, regulator untuk keseimbangan asam basa, hipertensi dan sebagainya. Kenapa? Karena orang dengan gangguan neurologis pasti memiliki misalnya riwayat hipertensi dan lain sebagainya. Kemudian ini adalah di samping ini ada organ sekitar ini adalah usus. Nah, usus ini sebagai yang bertanggung jawab terhadap pelepasan atau kadar serotonin diproduksi di sini. Ketika ini serotonin ini diproduksi di usus, maka ternyata untuk menstimulasi ini ya, maka penerapan misalnya visceral manipulation atau fasilitasi organ-organ visceral mulai berbagai pendekatan, misalnya facial teknik atau misalnya dengan diafragmatik, kemudian exercise seperti yoga atau misalnya pilates dan sebagainya itu menjadi sangat penting. Atau kalau nggak mau ribet, ya kita fokus saja di diaphragmatic breathing exercise. Ya, karena diaphragmatic breathing exercise akan mempengaruhi semua komponen motility and mobility pada organ visceral. Ya, jadi ini terkait dengan bagaimana mengantisipasi stres ya, bagaimana mengantisipasi atau memaksimalkan fungsi penyembuhan pasca stroke atau pasca gangguan neurologis, maka sangat penting kita berikan stimulasi di daerah sini. Ya, salah satu sederhana yang kita bisa terapkan adalah diaphragmatic breathing exercise. Kenapa begitu? Kita lihat bahwa gerakan ini mempengaruhi intra-abdominal pressure dan mempengaruhi mobility serta motility organ-organ visceral yang sangat vital untuk dalam rangka menjaga kondisi tubuh. Selanjutnya, ya. Lalu apakah ada evidence base tentang terkait dengan diaphragmatic breathing? Nah, ini bisa kita lihat. Evidence base-nya penelitiannya misalnya Ma et al, kemudian Talatz et al tahun 2011, kemudian di mana exercise dapat menurunkan level kortisol, perbaikan atensi atau perhatian ya, kemudian mood yang negatif, atau secara sederhana, oh ternyata diaphragmatic breathing dapat kita gunakan untuk mengatasi stres, untuk mengatasi depresi, untuk mengatasi kecemasan dan gangguan tidur, ya itu yang dapat kita semua. Kemudian berikutnya, yang jelas
Diafragma dan otot perut mengontrol pernapasan dan mengontrol IAP atau intra-abdominal pressure. Selanjutnya, diaphragmatic breathing exercise mampu menginduksi efek positif otot-otot respirasi. Ini saya jelas ya, kan hubungan. Kemudian fungsi paru. Ini yang bold ini kadar kortisol dan melatonin. Dengan melakukan latihan diaphragmatic breathing, maka kadar melatonin meningkat dan kadar kortisol menurun. Artinya apa? Artinya adalah ketika kita lakukan latihan ini, maka dapat mengatasi stres, depresi, maupun kecemasan. Itu ya. Oke, selanjutnya. Tinjau literatur bagaimana hubungan exercise dengan neuroplastisitas. Ya, bagaimana hubungannya? Hubungannya adalah bisa kita lihat bahwa misalnya Lin et al. Tahun 2018 menyimpulkan bahwa latihan fisik atau exercise dapat meningkatkan neuroplastisitas, memperlambat penyakit Alzheimer. Alzheimer itu maksudnya adalah penurunan fungsi otak. Ya, penurunan fungsi otak yang akan mengganggu atau mempengaruhi kinerja motorik, mengganggu keseimbangan, mengganggu memori. Ya, kalau memori berarti terkait dengan nanti ingatan. Ini penyakit Alzheimer. Ternyata dengan melakukan aktivitas fisik atau exercise dapat meningkatkan respon neuroplastisitas yang selanjutnya akan memperlambat atau menghambat laju penyakit Alzheimer. Kemudian Natarayana Sethi Thomas tahun 2018 menyatakan bahwa melakukan ulasan sistematik. Kalau RCT itu maksudnya random control trial. Kemudian menyimpulkan bahwa exercise mendorong adaptasi struktural dan fungsional. Latihan juga efektif untuk terapi stroke, trauma otak, dan disfungsi sistem saraf pusat lainnya. Artinya, ini maksudnya atau latihan ini adalah latihan yang sifatnya umum. Hasil penelitian ini adalah latihan sifatnya umum berupa exercise, misalnya aerobik ya. Kemudian Kim et al. Tahun 2015 menyatakan bahwa treadmill exercise pada mencit dan aerobik exercise pada manusia dapat meningkatkan level BDNF di hipokampus. Kenapa hipokampus? Karena hipokampus di sini adalah sebagai pusat proses pembelajaran, proses mengingat, proses kognitif, karena terkait dengan disfagia ya. Selanjutnya, exercise menginduksi amyloid keton body atau di hipokampus, di mana ia berfungsi sebagai sumber energi penghambat ketoasistosis dan untuk secara spesifik menginduksi ekspresi BDNF. Jadi, bagaimana mekanisme exercise dapat meningkatkan stimulasi ekspresi atau pelepasan BDNF? Ya dengan cara ini, terutama di level hipokampus. Oke ya. Jadi kalau kita berbicara tentang neuroplastisitas itu komponen yang kita harus pahami atau hubung-hubungkan dengan kaitan dengan anatominya adalah amigdala, kemudian hipokampus atau dikenal dengan sistem limbik kita. Selanjutnya, exercise melalui pengaruh melalui istilahnya pelepasan BDNF ini, maka secara langsung akan meningkatkan BDNF dan sitokin yang lainnya, maka secara langsung akan meningkatkan vaskularisasi, perbaikan kesehatan mental, peningkatan fungsi kognitif, peningkatan atau pembentukan sel saraf baru, kemudian respon neuroplastisitas dan meningkatkan fungsi imun. Lanjut, kita bisa lihat bahwa hubungan BDNF dengan interleukin, misalnya leukin 6, ketika dia levelnya rendah, maka interleukin ini akan menurun. Apa maknanya? Maknanya adalah ketika BDNF meningkat, maka sitokin proinflamasi akan menurun. Artinya apa? Ketika BDNF meningkat, maka proses injury atau lesi pada saraf dia akan menurun. Atau proses penyembuhan akan membaik. Misalnya terkait dengan memori, maka memori akan membaik ketika ada peningkatan level BDNF dan penurunan level dari sitokin proinflamasi. Oke, lanjut. Sekali lagi di awal mungkin pada saat dibacakan
CV saya oleh moderator, selalu saya tekankan bahwa fisioterapi bukan hanya sebagai exercise, tapi juga sebagai edukator. Di mana edukatornya di sini, kalau terkait dengan edukator, maka targetnya ini. Targetnya adalah regulasi HPA. Apa itu HPA? HPA itu adalah regulasi untuk mengatasi pasien yang merasa cemas, depresi, dan takut, dan lain sebagainya. Nah, ini pentingnya edukasi. Ini terutama terkait dengan nyeri ya. Terutama terkait dengan nyeri. Nah, bagaimana pengaruh exercise dan edukasi terkait dengan nyeri? Maka akan merespon bioplastisitas. Bioplastisitas artinya, kalau tadi neuroplastisitas itu hanya sel saraf, maka kalau bioplastisitas berarti aspek metaboliknya, aspek endokrinnya, aspek sarafnya, dan aspek sistem secara umum pada sistem gerakan kita. Kemudian dia mempengaruhi ini, regulasi hormon akan mempengaruhi stres dan mood. Dan akan terjadi perbaikan efektivitas gerak dan postur dan sebagainya. Ya, lanjut. Kemudian ini terkait juga ini hubungan imunitas neuroplastisitas. Hubungannya adalah ketika imun seseorang baik, maka respon neuroplastisitas akan baik. Ketika respon neuroplastisitas buruk, maka imunnya pasti buruk. Itu hubungannya. Ya. Jadi bagaimana penjelasannya? Inflamasi dapat menekan aktivitas imunitas neuroprotektif. Nah, ini terutama terkait dengan apa? Terkait dengan pada kondisi-kondisi neurodegeneratif. Misalnya Alzheimer, Parkinson, aterolateral sklerosis, dan lain sebagainya. Kemudian, salah satu pendekatan terapi seperti exercise dapat meningkatkan atau merilis sitokin antiinflamasi dan menekan sitokin proinflamasi, interleukin 1, interleukin 6, sehingga akan memicu peningkatan respon neuroprotektif yang esensial bagi terjadinya neuroplastisitas. Artinya, kalau terkait dengan imunitas, terkait dengan inflamasi, terutama pada kondisi neurodegeneratif. Saya ulangi lagi, neurodegeneratif contohnya apa? Contohnya Parkinson, kemudian Alzheimer, kemudian demensia, atau misalnya aterolateral sklerosis. Ya, selanjutnya, ini contoh untuk bagaimana pendekatan fisioterapi pasca stroke, bagaimana meningkatkan respon neuroplastisitas pasca stroke. Yang mana yang berbasis eviden, yang mana istilahnya berbasis anekdot atau semacam expert opinion. Itu ya kita tinggal lihat. Dengan prinsip-prinsip atau implikasi klinisnya adalah klien pasca stroke memerlukan waktu paling kurang 40 menit setiap sesi terapi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kemudian fisioterapis menggunakan pengalaman klinis yang dibutuhkan dalam memilih pendekatan terapi dengan prinsip yang bersifat individual, berpusat pada pasien, serta berbasis bukti dan mempertimbangkan semua komponen yang tersedia dan seharusnya tidak membatasi praktek dengan satu metode saja atau menggunakan prinsip one size fit all. Atau satu teknik, satu metode, tetapi mengatasi seluruh masalah impairment pada kondisi neurologi. Itu kita tidak menggunakan itu seharusnya. Seharusnya seperti itu. Ya, selanjutnya. Oke, saya kira ini contoh-contoh pelaksanaannya, misalnya untuk meningkatkan praktek keterampilan motorik. Ya, saya pikir ini mudah aja. Oke, lanjut. Ini contoh bagaimana program terapi untuk pemulihan fungsi lengan dengan tangan, misalnya pasca stroke. Kita baca Virbeck et al. Tahun 2014 melakukan review sistematis. Apa bukti atau apa penanganan fisioterapi yang terbukti untuk pasien pasca stroke? Maka disimpulkan bahwa terdapat bukti kuat untuk program fisioterapi yang sifatnya high repetisi, task oriented, dan training aktivitas spesifik efektif pada semua fase stroke. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kita tidak fokus pada teknik atau pendekatan yang mana kita berikan, tetapi yang difokuskan adalah bagaimana teknik itu kita repetisinya tinggi. Kemudian teknik itu sifatnya harus berorientasi pada tugas atau aktivitas yang sifatnya fungsional. Kemudian dia harus spesifik, ya. Jadi kita ndak itu berdasarkan systematic review di sini. Lanjut, ya latihan aerobik, aktivitas fisik, mendarat, saya kira ini mudah di kita. Lanjut, seterusnya.
Ini contoh penerapan pada kondisi Alzheimer, ya. Misalnya ada gangguan mood kognitif, bagaimana persiapan aktivitas fisiknya? Ya, kita berikan misalnya olahraga rekreasi dan hobi, traveling, latihan berbasis komunitas atau kelompok, berkebun, latihan aktif, gait training, olahraga aerobik, latihan penguatan, latihan relaksasi, deep breathing misalnya, latihan keseimbangan, home exercise. Apa yang kita pengaruhi? Yang kita pengaruhi adalah dopamin, serotonin, noradrenalin dengan tadi modulasi brain derived neurotrophic factor atau BDNF. Ya. Jadi aktivitas, sekali lagi aktivitas fisik atau exercise. Lanjut, ya saya kira contoh-contoh bisa kita baca sendiri, bisa neurodegeneratif, contoh misalnya pada traumatic brain injury bagaimana programnya, bisa silakan. Slide selanjutnya, ini contoh-contoh pada Huntington disease. Huntington disease ini mirip dengan Parkinson ya, gejala utamanya terutama gangguan keseimbangan dan kontrol motorik halus. Jadi ini contoh-contoh program yang dapat kita terapkan. Lanjut, ini contoh protokol fisioterapi pada traumatic brain injury. Misalnya prinsip-prinsip, gunakan penjelasan dan instruksi yang sederhana, singkat dan to the point. Ini pada kondisi TBI ya. Kemudian hindari stimulasi yang berlebihan, matikan TV, radio ketika kita berbicara dengan pasien, menjaga ruangan tetap tenang dan privat, menjaga agar latihan relevan dan fungsional. Sekali lagi, latihan relevan dan fungsional bagi pasien. Artinya, latihan itu tidak hanya sekedar teguk lurus. Kemudian memberi kesempatan pasien untuk memproses informasi atau instruksi yang kita berikan. Karena kita tahu pasien TBI biasanya mengalami gangguan atau penurunan fungsi kognitif. Hindari kelelahan fisik dan mental. Selanjutnya, program selama ini kebingungan dapat pasien tidak agresif fisik, pasien dapat belajar motor sederhana. Ya, selanjutnya ini dapat dibaca sendiri ya. Ya, ini contoh-contoh bagaimana program misalnya pada traumatic brain injury ini, bagaimana kita aplikasi untuk evidence base-nya. Misalnya stimulasi sensorik, apakah direkomendasikan apa tidak, nanti kita tinggal lihat revisi sistematiknya. Kemudian intensitas terapi ditentukan kesadaran pasien, ini jelas. Kemudian pelatihan aerobik atau fitness, itu terutama berjalan 300 meter misalnya. Pelatihan fungsional, grade 1 repetisi, intensitas berorientasi pada tugas. Gait training, itu grade atau level evidence base-nya grade A, atau sangat direkomendasikan. Pelatihan kemampuan fungsional lengan dan tangan, misalnya CIM atau Constraint Induced Movement Therapy ya. Yang ini mungkin sudah pernah jarang mungkin diterapkan di Indonesia karena ini memerlukan banyak waktu. Cukup untuk bahan saya, untuk bahan presentasi, selebihnya saya sampaikan atau kembalikan ke moderator. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.